situ gandok, namanya gandok. Luar sana masih dulu rumah Ini yang masih kuno masih ya. kuno. Ini awal ini tuh di sebelah barat situ. Kalau ini masih ikut sini. Ini sudah Ya berubah ya. ini depan situ untuk kalau 17-an itu lomba-lomba itu loh Mas. Iya, Catur ada. dibuat itu ya. Iya. Ini teman-teman, ini ini dulu sentong. Ini belakangnya sentong sama Mas Keci. Sentong ya, Mbak. J. Ini seperti kita temui ya, ini rombongan. Ini biasanya sebelah sini ini untuk istri utama. Kalau punya lebih dari satu loh ya, ini sebenarnya di sini. Di sana kepala rumah tangga, tuan rumahnya di situ sama gedong pusaka biasanya. Ini teras. Gandok namanya gandok ini Mas. Belum tahu. Soalnya di kerabatnya sendiri nggak punya dokumentasi beliau. Nah, untuk maru itu untuk menunjukkan berarti ini menunjukkan loyalitas si pemegang. Dia akan melibas semua yang mengancam junjungannya. Namanya pedang suntuk maru. Perwira-perwira prajurit di Jogja maupun Solo semua punya ini. Ornamen yang dikultuskan terutama di daerah Jogja, terutama di era Hamengkubuwono VII, bahkan hampir semua ornamen ageman raja di Jogja itu memakai simbol manuk beri. Tapi kalau di Solo juga memakai itu, tapi beda dan agak jarang dipakai karena Solo lebih sifatnya lebih ke ini kalau manuk beri ini kan militeristik karena dia membunuh naga. Kalau Solo itu justru memakai naga. Jadi sifatnya melindungi keabadian ibu bumi lah seperti itu, dan Jogja memakai ini kemudian dilegitimasi di era Hamengkubuwono VII. Kata ibu sebelum juga ada patung loro blonyo, terus sama apa itu bokor. Anu Rabogonyonya enggak. Iya. Kalau bokornya masih tak simpen. Kemarin dari sini dibangun tak. Oh, iya. Belum tak Biasanya di pasang situ. lagi. Bokornya kuningan itu. Masih ada. Yang di foto nanti ada itu. Bokornya masih ada. Oh, di foto lama itu, Bu. Foto lama ada di tangan Iya. itu. Ini masih ada simbol keongan. Ya, saya Ini simbol keongan ini seperti di Masjid Agung. Ini simbol ketuhanan ya. Simbol kok keongan apa? Kerang, simbol kerang. Dan ini ada nanasan, ini simbol dari bumi. Seperti di rumahnya Pak Mentorogo itu. Kalau ini biasanya simbol bumi dengan bentuk nanasan ini dipakai Mangkunegaran kalau sekarang. Jadi Gandean itu memiliki kampung-kampung kecil di dalamnya. Salah satunya Gandean ini. Gandean ini berseberangan dengan kampung di selatan yang masuk kampung Kalirahman. Nah, ini adalah hunian-hunian tua yang estimasinya itu sepantaran dengan Desa Solo. Jangan salah kira kata kebonan, kemudian asumsi kita dulu di sini kebon seperti itu, kok enggak.
Jadi kalau kita mengacu pada sejarah Jawa, kampung kebonan atau kemudian kalau masih ada dalamnya sering disebut dengan dalam kebonan. Itu masih ada di Kepatian Kilen. Itu ada dalam kebonan. Jadi kebonan sendiri mengacu pada tempat di mana sesuatu itu disingkirkan. Jadi bukan hanya semata-mata berupa kebun, enggak. Jadi di Kasunanan, juga di Jogja, itu ada istilah bagi bangsawan-bangsawan yang diindikasi melawan keraton, itu ada istilah dikebonke. Nah, dipun kebonaken seperti itu. Perkampungan Gandean, ada rumah saudagar batik di sini. Nah, dalam arsip-arsip Solo Society, kita menemukan bahwa Joyo Martanan ini adalah mantu dari pengusaha batik kondang di Solo, konglomerat batik Cokro Sumartan dari Laweyan. Nah, ini bukti bahwa zaman dulu batik itu merata di seluruh kota Solo. Kali di dalam batik itu merata di seluruh Solo kota, terutama Solo Tengah dan Solo Timur. Di Gandean ini terutama ada Joyo Martanan. Ini adalah eksportir besar yang berada langsung di bawah mentornya kayak Kerso Samanudi. Nah, ini Samanudi, dan beberapa temuan kita ketika mengulik Solo Timur, memang area Gandean dan sekitarnya termasuk di daerah Balong atau Sidokrajan itu dulu pusatnya batik-batik dari para saudagar yang memiliki prinsip ideologi, bukan hanya sebagai pengusaha. Kalau dulu saya terbakar, tadi ini bangunannya kemungkinan direnovasi. Karena di temboknya waktu kita eksplor ke dalam ini ada satu prasasti dan sekarang sudah dicopot. Dan setelah ini nanti kita akan melewat jalan yang berbeda dari jalan yang tadi kita lewati. Jadi ada satu akses yang terbatas ya, sangat-sangat kecil. Nanti juga ada cerita yang cukup menarik juga di dalamnya. Jadi teman-teman, lorong ini dulu menjadi akses dari Joyo Martono untuk mencuci batiknya di aliran Kali Pepe. Jadi rumah ini memang luar biasa besar. Bahkan dalam saudaгаran yang Ini temboknya ini ya? Dalam saudaгаran yang ada di Laweyan itu sepertinya kalah besar dengan dalam ini, karena memang sangat besar sekali. Dan di sebelah sini ada pendopo yang sekarang sudah diruntuhkan. Sudah diruntuhkan ya Mas Edi ya, doponya ya? Itu dulu aksesnya sampai menuju ke Kali Pepe. Nah, kita akan menyusuri jejak batik tersebut. Kita akan melewati lorong ini dan kita akan menyusur di sepanjang tepian Kali Pepe sembari melihat bekas jembatan yang menghubungkan dengan Loji Wetan yang dulu yang tadi saya ceritakan. Monggo teman-teman. Ya, nanti sana ini akses untuk nyuci tadi ya. Ini Kali Pepe. Mas, begini Bu, kalau jadi mengasah nih Mas ya.
kata-kata hari ini? Semoga sukses gantian tak jos. Sip. Kata-kata hari ini, jangan lelah untuk berjalan. Kata-kata hari ini, tetap semangat. Oke. Kita di Joko Negara, kita temukan harta di Minggu kali itu. Monggo kita lanjut. Mas Redi, kita kemana? Lurus. Nyangkut itu jalannya. Wisata kampung. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini minggu ceria. Minggu ceria. Oke, mantap. Selamat berhari Minggu. Gandean ini kan padat dengan bukan hanya distributor batik, tapi juga produksi batik. Jadi kalau jenengan mau masuk ke sini tadi ada 2 rumah Art Deco kanan kiri jalan. Itu juga rumah saudagar batik yang juga memproduksi batik sendiri di tempatnya itu. Sebelah utara itu batik Moro. Kalau di sebelah selatannya batik Romo. Di sini batik Harsono. Ya. Ini kategorinya masuk batik yang halus. Kalau kita kurasi ke orang-orang batik itu mereka ini maksudnya batik halusan. Ada beberapa namanya gembol. Gembol itu ada kain kecil disematkan di pinggir kain. Gembel ya, gembel. Ada nama pembatiknya. Nah ini beberapa kain di sini juga masih dijual. Dan ini original lawasan yang usianya rata-rata di atas 30 tahun semua, termasuk batik lawasan. Monggo kalau ada yang pengen ngoleksi atau apa, bisa langsung ke sini. Produksinya sudah itu barang seni atau barang antik itu yang paling mahal kan karena sudah tidak diproduksi lagi. Nah karena sudah tidak diproduksi, ini maksudnya kategorinya
sudah menjadi artefak. Satu dari prosesnya itu memang sudah lama, kemudian kita kan penggunaannya itu, pewarnaannya itu alami, jadi bukan dari bahan kimia. Jadi batik yang di produk Ibu ini itu usianya sudah sekitar 40 tahun. 40 tahun dengan apa? Warna yang seperti ini. Tidak. Nggih, seperti genes sama dengan ini nih. Kalau yang ini kan cabutan. Kalau orang cabutan itu tulis dikombinasi dengan itu. Jadi kalau yang tulis itu mohon maaf ini ya. Ini awalnya seperti ini. Nah, ini kita bersketsa seperti ini. Itu yang dicoret itu, Bu? Nggih, yang ini yang corekan dari awal bahannya memori ini seperti ini. Kemudian kita kita bikin wedel, namanya di wedel itu jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nanti masih diproses. Itu awal dibatik dulu, kemudian dibatik jadi biru. Habis ini dibatik lagi nanti. Dibatik lagi jadi seperti ini. Biron, ya, biron. Ini seperti ini. Ya, kalau habis ini selesai, baru nanti kita masuk yang namanya yaitu proses pewarnaan. Namanya itu diwarna. Untuk pewarnaan ini butuh waktunya itu lama. Jadi kita butuh 30 kali celupan. Dulu ada sih pabriknya di belakang, tapi sekarang sudah tidak ada. 30 kali celupan. Habis itu kita namanya kita bakar itu untuk, kan ini ada malamnya ya. Nah, kita bakar itu nanti kita rebus di air panas itu nanti biar malamnya itu rontok. Hasilnya ya seperti ini. Ini batik tulis. Ya enggak, karena terbentur kalau tulis itu dengan membatik. Batiknya itu. Kalau untuk perawatannya gimana Bu? Sampai 40 tahun. Saya perawatannya apa ya? Saya kasih lemari, terus biasanya dikasih akar warnanya. Terus jangan sampai kena cahaya UV, tapi meskipun kena pun juga nggak apa-apa. Jadi kalau yang ini tuh ini sama, pewarnaannya juga sama. Ini usianya juga sama dengan 40 tahun. Cuma ini yang bukan tulis asli. Jadi ini untuk proses pembuatannya lebih singkat dibandingkan yang ini. Kalau yang ini 1 tahun lebih, kalau yang ini nggak sampai 1 tahun kombinasi. Mungkin ada ini yang contoh-contoh sebelum jadi seperti itu. Betul. Bu, mau tanya Bu, kalau di batik gandean ini ada tradisi disanggar gitu enggak Bu? Kalau di Lawean kan kita nemukan posisi batik yang masih dicoret, masih motif, itu biasanya disanggarke. Oh, disanggak nih. Dibikinkan gitu Mas? Enggak, disanggarke itu ada satu semacam ritual di Lawean itu, yang itu memang tidak terpublish ya. Itu ada semacam ritual batik, seketan batik itu disanggarke, semacam diberi sajen dan sebagainya. Nah, supaya dengan harapan batik yang akan dibuat itu nanti motifnya itu nanti laris di pasaran. Oh, kalau dari dulu zaman itu enggak ada gitu. Enggak ada. Cuma kalau untuk batik ini kan kalau prosesi untuk pernikahan aja gitu. Pernikahan itu prosesi pernikahan itu kalau Jawa itu rumit sekali. Mulai kan kalau dengar dari prosesi Jawa itu ada malam dodoleni, terus ada dodol dawat, terus ada ijab kabul baru resepsi ya. Itu menggunakan kain motifnya beda-beda. Iya, beda-beda. Jadi misalnya kalau untuk dan itu mengandung kayak nasihat istilahnya doa gitu loh orang tua. Jadi kalau yang dodol dawet itu biasanya kalau orang tua itu pakainya cakar. Motif cakar sudah ada di sana. Cakar itu
Itu untuk dodol dawet. Iya, untuk dodol dawet orang tua pakai ini. Biasanya yang digendong itu loh ada yang namanya. Nah, habis siraman, terus ini dodol dawet ini. Kemudian kalau untuk malam Midodaren, habis itu kan malamnya itu Mbak, malamnya itu biasanya pengantin putrinya pakai wahyu berhukum. Harapannya kan banyak ya rezeki seperti itulah, biar banyak keberuntungan gitu loh. Nah, nanti pas akad nikahnya biasanya pakai sidompi, dan orang tuanya pakai tuntung. Tapi kalau untuk masalah pembuatan harus sejak itu dulu enggak pakai seperti itu. Iya, biasa aja. Bikin gitu aja enggak ada. Istilahnya minta kemarin apa gitu itu enggak. Ada lagi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? yang lagi. Iya gitu. Jadi 86. saya masih jam belum nikah saya. Tapi berarti masih zaman itu. Masih karena memang saya memang apa ya yang sering dianggap itu saya misalkan mulai dulu kan harus pilih dulu membatik, terus kalau ini ada camping sama itunya bisa mungkin ya kebetulan saya bisa juga batik kan itu mulai dari ini terus itu. Kalau buruh batiknya rata-rata orang sini atau orang luar, Bu? Kalau buruh batik itu biasanya ada dari Moyo Wonogiri. Tapi ada juga kok itu di Wonogiri, di daerah Masaran, Sragen, di daerah Sukarjo itu juga ada. Jadi tergantung ibu itu nyarinya yang untuk batik tulis ini yang bagus mana ya itu ibu nanti bikinnya di sana. Tapi dulu ibu Stop. Pergi, Pi. Oh iya. Sini kamu. Lurik yang motif keraton Kasunanan. Kalau jenengan lihat foto-foto lawas di keraton ada bangsawan Solo pakai lurik. Itu luriknya dari sini. Beda dengan motif Jogja yang cenderung tegas. Di Solo itu cenderung kecil-kecil. Ini motif-motif ini biasa lurik itu juga punya status kelas seperti batik. Jadi untuk doro-doro itu rata-rata pakai yang kecil-kecil kayak gini. Jadi kalau dia lihat tukang parkir itu luriknya gede-gede itu memang bukan. Nah ini sorjan modelan ya, ini model motifnya Kasunanan itu dengan Jogja. Mana Mbak? Oh iya. Kayak batu ya. Like zombie. Like zombie. Gak rela teman-teman. Mas untuk letternya bintang Krisna Budi. Oh ini. Ini produksinya sini bintang. Loh ini udah gurih Mas. Betul. Oh ini bintang Krisna. Nah ini teman-teman. Sekarang sudah gak produksi, ganti dengan slop Mas ya. Slop. Usaha slop.
Yang jenengan kalau jalan-jalan ke Malioboro slotnya itu dari Gandean. Makanya beli di sini saja. Kita sampai di produksi Kompiang, ini sangat legend. Ini sumbangan terbesar, bukan terbesar ya, sumbangan salah satu sumbangan penting dari komunitas Tionghoa. Bahwa komunitas Tionghoa di Solo itu bukan hanya sekedar jiwa entrepreneur, ya, jiwa pedagang, jiwa yang benar-benar mampu menaklukkan laut, ya, beribu-ribu mil dari Tiongkok, Cina daratan datang ke Solo untuk kepentingan dagang, kepentingan niaga. Tapi mereka ternyata membawa spirit sekaligus kebudayaan kuliner. Iya. Matengin kompiangnya kan setelah nempel kan dibakar lagi pakai kayu yang kecil-kecil itu. Sampai biasanya subuh udah selesai. Ini biar dijelaskan Pak. Tinggal panas itu. Nanti kompiangnya masuk sini, setelah masuk sini dibakar lagi. Tapi pakai kayu yang kecil-kecil di gantung. Di luar juga ada. Oh, itu. Kali yang tadi kita lewati itu tembusnya kali ini. Ya, oleh teknologi mesin itu sama sekali ya, karena ini harus tenaga manusia dan opennya nggak bisa ganti. Proses produksi berapa lama? Listrik ya, gas sampai temuan. Bikin enggak tahu. Pasti kan pakai kayu pak ya, kayu ya. Orang banyak kan masuk tinggal dia ini banyak hal yang mungkin Bapak Ibu sebelumnya tidak pernah tahu tapi sekarang ini tahu. Tadi sampaikan Gandean ini ngerti ini kampung ruwet. Gandean itu memang dulu karena saya juga dulu orang Sangkrah, jadi dulu Sangkrah dengan Gandean sering apa ya, tawuran. Tapi alhamdulillah kita sudah branding jadi kampung Pancasila, jadi selalu membangun budaya kearifan lokal. Dan alhamdulillah pagi sampai siang ini Bapak Ibu sudah banyak mengetahui tentang situs-situs sejarah yang ada di Gandean dan kulinernya Kompiang. Nanti di putaran kedua nanti yang sebelah utara itu nanti juga mungkin Bapak Ibu nanti penasaran nih, sampaikan sekalian. Nanti ada
Kopingho, kemudian ada Konderan Kobong. Konderan Kobong itu kemarin sudah kita bahas, itu ternyata kantor kecamatan Jebres yang pertama kali sejak zaman Belanda nih Pak. Kemudian ada pabrik kecap Cap Kutut, ada pabrik batik 3 Negeri. Kemudian ada gedung Pancasila yang dulu itu pernah jadi gedung ketopraan, pernah jadi gedung biskup. Kulinernya di sebelah utara nanti Pak Dani, kulinernya yang sebelah utara itu nanti ada es dawet Budermi. Es dawet Budermi yang Pasar Gede ya, itu legend. Itu mungkin sudah puluhan tahun ya. Itu asli Gandean, sehingga mau ini nanti bisa Pak Daryo bisa mengkondisikan, sehingga nanti kalau di sana nanti kulinernya yang legend itu es dawet Mbok Dermi. Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga menjadikan Gandean ini bisa terkenal ya. Jadi tidak hanya di lingkup warga kita sendiri, namun juga mungkin di medsos nanti bisa dikenal di tingkat nasional. Dan memang ini merupakan salah satu inovasi dari kami yang kemarin saya beri nama Gabut Sekam, Gali Budaya Sejarah Kampung. Itu filosofinya gabut ini wis elek, gabut ini wis elek, sekam ini wis ora berguna gitu. Barang elek wis ora elek gunane gitu. Bangunan-bangunan kuno itu kan jelek ya Bu, wis ora guna. Tapi ketika ini bisa kita gali, bisa kita cermati, ternyata punya nilai-nilai yang bisa mewarisi kita untuk generasi kita selanjutnya. Ya saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.